Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Kota Jakarta yang tak pernah tidur, selalu menyimpan jutaan cerita di balik hiruk-pikuknya. Di antara gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkasa dan jalanan yang tak pernah sepi, hiduplah Arini, seorang gadis muda dengan senyum sehangat mentari pagi. Arini bukan berasal dari keluarga berada. Ia tumbuh dalam kesederhanaan, di sebuah rumah kecil yang selalu dipenuhi tawa dan cinta dari satu-satunya harta berharganya, ibunya, Bu Lastri. Bu Lastri adalah wanita tangguh, yang sejak dulu bekerja keras membesarkan Arini seorang diri. Namun, takdir berkata lain. Beberapa tahun lalu, sebuah insiden nahas merenggut kemampuan Bu Lastri untuk berjalan. Kini, ibunya hanya bisa duduk di kursi roda. Tubuhnya tak lagi sekuat dulu, namun semangat di matanya tak pernah padam. Arini, sebagai anak tunggal, memikul tanggung jawab merawat ibunya dengan sepenuh hati. Ia bekerja keras, mengajar les privat, menjadi penulis lepas. Apa saja yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah demi memastikan ibunya mendapatkan perawatan terbaik dan hidup layak. Di balik semua perjuangan itu, Arini adalah sosok yang cerdas, berpendidikan tinggi, dan memiliki hati yang tulus. Ia percaya pada kebaikan, pada kerja keras, dan pada cinta yang murni. Di sisi lain kota, di sebuah lingkungan elit yang dipenuhi mensah mewah dan mobil-mobil berkilau, hiduplah Rehan Dirgantara. Rehan adalah potret kesempurnaan di mata banyak wanita. Parasnya tampan, tubuhnya atletis, dan ia berasal dari keluarga konglomerat terkemuka, keluarga Dirgantara. Bapak Dirgantara adalah seorang pebisnis ulung dengan jaringan luas, sementara Ibu Dirgantara adalah sosialita kelas atas yang selalu menjadi pusat perhatian di setiap acara. Rehan adalah pewaris tunggal. Ia terbiasa dengan kemewahan dan segala kemudahan. Namun, di balik itu semua, Rehan memiliki hati yang baik dan lembut. Setidaknya itulah yang Arini lihat pada awalnya. Ia tidak sombong, ramah, dan selalu berusaha bersikap sopan kepada siapapun. Takdir mempertemukan Arini dan Rehan dalam sebuah acara amal megah yang diselenggarakan oleh yayasan milik keluarga Dirgantara. Arini hadir sebagai salah satu sukarlawan yang membantu mengelola pendaftaran dan logistik. Ia mengenakan gaun sederhana namun tetap terlihat anggun dan profesional. Sementara Rehan, tentu saja, hadir sebagai putra pemilik acara, mengenakan setelan jas mahal yang pas di tubuhnya. Mata Rehan tak sengaja menangkap sosok Arini yang sibuk mondar-mandir, mengatur ini dan itu dengan cekatan. Ada sesuatu pada diri Arini yang menarik perhatiannya, bukan dari penampilannya yang mencolok, melainkan dari aura ketenangan dan kecerdasannya. Rehan memberanikan diri mendekat. "Permisi, apakah ada yang bisa saya bantu?" tanya Rehan ramah, dengan senyum menawan yang seringkali meluluhkan hati banyak wanita. Arini mendongak, sedikit terkejut namun tetap mempertahankan profesionalismenya. "Oh, tidak, terima kasih. Semuanya sudah terkendali," jawab Arini dengan senyum tipis. Rehan tidak menyerah. Ia mencari alasan untuk berinteraksi lebih lama. "Sepertinya Anda sangat cekatan. Apa Anda sering terlibat dalam acara seperti ini?" Arini tertawa kecil. "Tidak juga. Ini kali pertama saya menjadi sukarlawan untuk acara sebesar ini. Saya hanya ingin berkontribusi." Percakapan singkat itu berlanjut menjadi obrolan yang lebih dalam. Rehan terpesona oleh cara berpikir Arini yang lugas, pandangannya yang kritis namun tetap optimis, dan caranya berbicara yang santun. Arini pun menemukan Rehan berbeda dari bayangannya tentang anak orang kaya yang manja. Rehan terlihat tulus,
Ia mendengarkan cerita Arini tentang impiannya untuk membuka sekolah seni gratis bagi anak-anak kurang mampu dengan penuh perhatian. Sejak hari itu, Rehan mulai mendekati Arini. Ia sering menelepon, mengirim pesan, bahkan rela menjemput Arini sepulang kerja untuk makan malam sederhana di warung pinggir jalan, jauh dari restoran mewah yang biasa ia kunjungi. Arini mulai membuka hatinya. Ia melihat Rehan sebagai pria yang baik, pengertian, dan mampu melihat dirinya apa adanya, tanpa memandang status sosial. Kisah cinta mereka tumbuh dengan cepat, bagaikan bunga yang mekar di musim semi. Rehan tidak pernah malu memperkenalkan Arini kepada teman-temannya, bahkan membawa Arini ke rumahnya untuk bertemu orang tuanya. Bapak dan Ibu Dirgantara menyambut Arini dengan hangat. Setidaknya itulah yang terlihat di permukaan. Ibu Dirgantara memeluk Arini erat, memujinya cantik dan cerdas. Bapak Dirgantara menjabat tangan Arini dengan mantap, mengucapkan selamat datang ke keluarga mereka. Namun, ada sesuatu di mata Ibu Dirgantara yang tidak disadari Arini saat itu. Sebuah sorot keraguan yang tertutup rapat oleh senyum manisnya. Sebuah kekhawatiran yang tersimpan. Apakah Arini, dengan latar belakang sederhananya, bisa bersanding dengan Rehan, pewaris tunggal keluarga Dirgantara yang terpandang? Arini terlalu sibuk dengan kebahagiaannya. Ia tidak melihat celah kecil itu. Rehan seringkali datang mengunjungi Bu Lastri di rumah Arini. Ia tidak canggung, bahkan membantu mendorong kursi roda Bu Lastri berkeliling taman kecil di depan rumah. Bu Lastri sangat menyukai Rehan. Ia melihat Rehan sebagai pria yang tulus dan akan membahagiakan putrinya. Restu dari Bu Lastri menguatkan hati Arini. Ia merasa sangat beruntung mendapatkan pria seperti Rehan. Setelah 1,5 tahun menjalin kasih, Rehan melamar Arini. Lamaran itu dilakukan secara romantis. Di bawah taburan bintang di sebuah taman yang sepi, Rehan berlutut di hadapan Arini dengan cincin berlian yang berkilau di tangannya. Air mata kebahagiaan membasahi pipi Arini. Ia menerima lamaran Rehan tanpa ragu. Berita lamaran itu segera menyebar di kalangan sosialita kota, menjadi berita hangat yang dibicarakan banyak orang. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sangat meriah. Sebuah pesta pernikahan impian yang dihadiri ratusan tamu penting. Arini mengenakan gaun putih yang indah. Ia terlihat seperti seorang putri. Senyumnya tak pernah luntur. Ia percaya, ini adalah awal dari kebahagiaan abadi yang akan ia bangun bersama Rehan. Ia membayangkan sebuah rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan saling mendukung. Sebuah keluarga kecil yang bahagia, tempat ia dan Rehan bisa tumbuh bersama, menua bersama, dan membesarkan anak-anak mereka dengan penuh cinta. Ia tidak tahu bahwa di balik janji-janji manis dan kemewahan yang mengelilinginya, ada badai yang siap menerjang, sebuah realita pahit yang akan menguji kekuatan hatinya. Harapan Arini membumbung tinggi, seolah tak ada yang bisa menggoyahkannya. Ia sangat mencintai Rehan, dan ia percaya cinta itu akan cukup untuk mengatasi segala rintangan yang mungkin datang. Setelah resmi menjadi Nyonya Dirgantara, Arini melangkahkan kaki ke dalam kehidupan yang sama sekali baru. Ia kini tinggal di mensyahan megah keluarga Rehan, sebuah rumah yang jauh berbeda dari rumah kecil sederhana tempat ia tumbuh besar. Dinding-dindingnya dilapisi wallpaper mahal, perabotan antik memenuhi setiap sudut ruangan, dan pelayan berlalu lalang memastikan setiap kebutuhan terpenuhi. Awalnya, semua terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Rehan, suaminya, tetap menunjukkan sisi romantisnya. Ia sering membawakan bunga, mengajaknya makan malam romantis, atau sekadar menghabiskan waktu berdua di taman belakang mensyahan. Rehan juga selalu berusaha memastikan Arini merasa nyaman, menanyakan pendapatnya tentang dekorasi rumah, atau memilihkan hadiah-hadiah mewah yang ia yakini akan disukai Arini. Arini pun mencintai Rehan dengan sepenuh hati. Ia berusaha menjadi istri yang baik, menyesuaikan diri dengan jadwal padat Rehan dan tuntutan sosial sebagai istri seorang dirgantara. Ia belajar bergaul dengan para sosialita, tersenyum ramah di setiap acara, dan berusaha tampil sempurna di mata publik. Namun, perlahan tapi pasti, retakan-retakan kecil mulai muncul di permukaan kebahagiaan mereka. Arini mulai merasakan perubahan dalam sikap Ibu Dirgantara. Senyum hangat yang dulu menyambutnya kini terasa dingin,
digantikan oleh tatapan kritis dan komentar-komentar pedas yang disamarkan sebagai nasihat. "Arini, gaunmu terlalu sederhana untuk acara ini. Kau harus ingat, kau sekarang Nyonya Dirgantara," ujar Ibu Dirgantara suatu sore. Tangannya sibuk memilah-milah deretan gaun desainer di lemari Arini. Di lain waktu, saat Arini mencoba membantu mengurus rumah tangga, Ibu Dirgantara akan langsung menyela. "Tidak perlu repot, Arini. Ada banyak pelayan di sini." Istri Rehan tidak seharusnya mengotori tangannya. Kalimat itu terdengar seperti perhatian, namun nada bicaranya menyimpan sindiran tajam, seolah-olah Arini tidak cukup pantas untuk melakukan pekerjaan rumah tangga sekalipun. Bapak Dirgantara, meski tidak sefrontal istrinya, menunjukkan ketidaksetujuannya melalui diam. Tatapannya seringkali memancarkan keraguan, seolah-olah ia sedang menimbang-nimbang sesuatu. Setiap kali Arini mencoba mengutarakan pendapatnya tentang bisnis atau investasi, Bapak Dirgantara hanya akan mengangguk singkat, lalu beralih membahas hal lain dengan Rehan, mengabaikan kehadiran Arini seolah ia tak pernah berbicara. Arini merasakan hawa dingin perlahan menyelimuti hatinya. Ia berusaha sabar. Ia berpikir ini hanyalah masa penyesuaian. Mungkin Ibu Dirgantara hanya ingin yang terbaik untuknya, pikir Arini kala itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini wajar dalam pernikahan di keluarga besar. Yang paling menyakitkan adalah perubahan sikap Rehan. Awalnya, Rehan selalu menjadi pembelanya. Namun, lambat laun, ia tampak semakin patuh pada orang tuanya, terutama pada ibunya. Setiap kali Ibu Dirgantara melontarkan komentar negatif tentang Arini, Rehan akan diam saja, menunduk, tidak berani membela istrinya. Pernah suatu ketika, Arini ingin mengunjungi ibunya, Bu Lastri, yang tinggal sendiri dengan seorang perawat. Ibu Dirgantara langsung menolak. "Arini, kau sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Tidak pantas rasanya jika kau terlalu sering bolak-balik ke rumah sederhana itu. Apa kata orang nanti?" Rehan, yang duduk di sampingnya, hanya menghela napas. "Maaf ya, sayang. Mama benar. Mungkin lain kali saja," kata Rehan tanpa menatap mata Arini. Hati Arini mencelos. Ia merasakan ada sesuatu yang patah di dalam dirinya. Ia merindukan Rehan yang dulu, Rehan yang selalu mendukungnya, yang tidak pernah malu dengan latar belakangnya. Meskipun hidup dalam kemewahan, Arini tidak pernah melupakan ibunya. Ia tahu Bu Lastri membutuhkan perawatan dan perhatian ekstra. Secara diam-diam, Arini menyisihkan uang dari penghasilan pribadinya yang ia dapat dari menulis dan menjadi konsultan lepas sebelum menikah. Ia tidak ingin bergantung pada Rehan atau keluarganya untuk kebutuhan ibunya. Setiap bulan, sebagian besar uang itu ia kirimkan untuk membayar perawat dan kebutuhan sehari-hari Bu Lastri. Arini tidak ingin ada celah bagi keluarga Dirgantara untuk meremehkan ibunya. Ia ingin ibunya tetap terjaga martabatnya. Malam-malam Arini sering diwarnai kegelisahan. Ia terbaring di samping Rehan yang sudah terlelap, memikirkan apakah ia telah membuat keputusan yang benar. Ia mencintai Rehan, itu pasti. Namun, cinta itu terasa semakin berat, terbebani oleh ekspektasi dan sikap dingin keluarga Dirgantara. Arini mulai menyadari bahwa ia bukan sekadar istri bagi Rehan, melainkan juga sebuah aset yang harus sesuai dengan standar tinggi keluarga Dirgantara. Ia merasa seperti boneka yang dipajang, bukan seorang manusia yang dicintai dan dihormati sepenuhnya. Suatu hari, Arini menerima kabar bahwa Bu Lastri sedikit demam dan membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Arini sangat cemas. Ia mencoba berbicara dengan Rehan. "Rehan, aku ingin menjenguk ibu. Keadaannya kurang sehat," pinta Arini lembut. Rehan menatapnya dengan tatapan lelah. "Arini, aku sangat sibuk. Ada banyak pertemuan hari ini. Lagi pula, bukankah ibu sudah ada perawat?" "Jangan terlalu khawatir," jawab Rehan tanpa banyak empati. Arini terdiam. Ia merasa sendiri dalam kekhawatirannya. Ia menyadari bahwa Rehan, yang dulu begitu perhatian, kini seperti tidak lagi peduli pada ibunya. Atau, mungkin ia memang tidak pernah peduli sedalam itu, hanya berpura-pura untuk menyenangkan Arini saat masa pacaran. Kekecewaan demi kekecewaan menumpuk di hati Arini.
Ia mulai merasa terperangkap dalam sangkar emas ini. Senyumnya semakin jarang terlihat tulus. Ia sering melamun, memikirkan kembali kehidupannya yang dulu, yang sederhana namun penuh kehangatan. Ia merindukan kebebasan, ia merindukan dirinya yang dulu. Namun, ia tetap berusaha mempertahankan pernikahannya. Demi cinta yang pernah ada, demi janji yang terucap di hari pernikahan, dan demi harapan yang tipis bahwa suatu hari nanti, Rehan akan kembali menjadi pria yang ia cintai. Arini mencoba mencari jalan keluar dari kegelisahan ini. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di perpustakaan Menshan, membaca buku-buku tentang bisnis dan investasi. Ia merasa perlu memiliki sesuatu yang lain di luar pernikahannya. Sebuah pegangan jika badai yang ia rasakan akan datang. Ia tidak tahu bahwa pemahamannya akan dunia bisnis kelak akan menjadi senjata terkuatnya. Suatu sore yang terik, saat Arini sedang membaca di perpustakaan pribadi keluarga Dirgantara, ia tak sengaja mendengar percakapan Rehan dengan kedua orang tuanya dari balik pintu yang sedikit terbuka. Suara-suara mereka terdengar tegang, diselingi nada-nada khawatir. Arini mengurungkan niatnya untuk masuk. Rasa penasaran yang kuat menahannya di tempat. Ia menguping. "Rehan, kita harus segera mencari jalan keluar." Suara Ibu Dirgantara terdengar cemas. "Proyek villa ini sudah menghabiskan terlalu banyak dana. Kita sudah meminjam dari mana-mana, dan sekarang beberapa investor mulai menarik diri." "Aku tahu, Ma," jawab Rehan, nadanya penuh frustrasi. "Aku sudah mencoba segala cara. Bank-bank besar menolak memberikan pinjaman tambahan karena portofolio kita sedang tidak stabil." Bapak Dirgantara ikut menimpali. Suaranya berat. "Ini semua karena investasi kita di sektor pertambangan yang gagal itu. Kita terlalu gegabah. Sekarang, villa ini adalah satu-satunya harapan kita untuk mengembalikan citra dan keuangan keluarga." Jantung Arini berdegup kencang. Villa mewah? Selama ini, Rehan dan orang tuanya selalu membicarakan proyek besar mereka dengan bangga, seolah-olah itu adalah investasi paling brilian. Mereka kerap menyebutkan tentang lokasi strategis di puncak bukit, pemandangan laut yang menakjubkan, dan desain arsitektur modern yang mewah. Arini selalu mengira itu hanyalah salah satu dari sekian banyak proyek sukses keluarga Dirgantara. Namun, yang ia dengar sekarang adalah kenyataan pahit. Mereka sedang dalam kesulitan finansial yang serius, dan villa itu adalah pertaruhan terakhir mereka. Arini mundur perlahan. Hatinya campur aduk. Ada rasa terkejut, namun juga sedikit lega. Setidaknya, ia sekarang memahami mengapa keluarga Dirgantara tampak begitu tegang dan mengapa Rehan semakin menjauh darinya. Mereka sedang dalam tekanan besar. Tapi, Arini juga merasa dikhianati. Rehan tidak pernah menceritakan kesulitan ini kepadanya. Ia selalu menjaga jarak, membuat Arini merasa tidak dianggap sebagai bagian dari masalah, apalagi solusi. Sejak hari itu, Arini mulai menyelidiki. Dengan kecerdasannya dan sedikit koneksi yang ia miliki dari pekerjaannya sebagai konsultan, ia berhasil mendapatkan beberapa informasi tentang keuangan keluarga Dirgantara. Apa yang ia temukan mengonfirmasi kecurigaannya. Beberapa perusahaan mereka memang sedang merugi, dan pinjaman bank mereka sudah mencapai batas maksimal. Proyek villa mewah ini, yang mereka gembar-gemborkan, ternyata menjadi lubang hitam yang menguras kas keluarga. Mereka sedang diambang kebangkrutan, meski berusaha menyembunyikannya rapat-rapat dari publik. Arini melihat celah, sebuah kesempatan di tengah kemelut ini. Ia tidak tahu mengapa ide itu muncul di benaknya. Namun rasanya seperti sebuah panggilan. Ini adalah saatnya ia melindungi dirinya sendiri, dan yang terpenting, melindungi ibunya. Ia teringat semua perkataan Ibu Dirgantara yang merendahkan, semua sikap acuh Rehan, dan semua tatapan meremehkan dari Bapak Dirgantara. Ia tidak ingin ibunya menjadi korban dari kejatuhan keluarga ini, atau bahkan menjadi beban yang dibuang begitu saja jika mereka benar-benar bangkrut. Dengan segala risiko, Arini mulai menjalankan rencana rahasianya. Ia ingat, sebelum menikah, ia memiliki tabungan pribadi dari hasil jerih payahnya, serta beberapa aset investasi kecil yang ia kelola sendiri. Dengan hati-hati, ia menghubungi seorang kenalan lama yang bekerja di bidang properti dan investasi.
Arini berpura-pura tertarik untuk berinvestasi dalam proyek villa yang sedang berjalan di puncak bukit itu, tanpa menyebutkan bahwa ia adalah menantu keluarga Dirgantara. Kenalannya itu, yang tidak tahu menahu tentang hubungan Arini dengan keluarga Dirgantara, memberikan informasi lengkap tentang proyek tersebut, termasuk skema kepemilikan saham dan para investor yang terlibat. Arini menghitung ulang, memutar otak, mencari cara paling cerdas untuk masuk ke dalam proyek itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia menemukan bahwa ada beberapa investor kecil yang sedang dalam kondisi terdesak dan ingin menjual saham mereka. Ini adalah kesempatan emas. Dengan menggunakan nama perusahaan yang baru ia dirikan secara rahasia dan atas nama kenalan yang ia percaya, Arini mulai membeli saham-saham tersebut sedikit demi sedikit. Ia menggunakan seluruh tabungannya, bahkan menjual beberapa perhiasan pemberian Rehan yang tidak terlalu berharga secara emosional baginya. Ia berinvestasi pada proyek yang sama, namun dengan cara yang lebih cerdas dan strategis, membangun kepemilikan mayoritas secara diam-diam. Tujuannya jelas. Jika keluarga Dirgantara benar-benar bangkrut dan villa itu menjadi satu-satunya harta yang tersisa, Arini ingin memastikan ibunya tidak akan terusir. Ia ingin memiliki kendali, agar ia bisa melindungi Bulastri dan dirinya sendiri dari kemungkinan terburuk. Setiap langkah yang ia ambil penuh dengan ketegangan. Ia harus sangat hati-hati agar tidak ada yang mencurigai gerak-geriknya. Ia seringkali menghabiskan malam-malamnya di depan laptop, mempelajari dokumen-dokumen keuangan, berdiskusi rahasia dengan kenalannya, dan merencanakan setiap langkah dengan cermat. Rehan dan orang tuanya terlalu sibuk dengan masalah mereka sendiri, terlalu sombong dengan status mereka, hingga tak sedikit pun curiga dengan apa yang sedang dilakukan Arini. Mereka tidak menyadari bahwa wanita yang selama ini mereka anggap remeh, wanita yang mereka kira hanya bisa menghabiskan uang, sebenarnya adalah sosok cerdas yang sedang merancang langkah besar di belakang mereka. Arini belajar banyak hal baru. Ia menemukan kekuatan dalam dirinya yang selama ini terpendam. Ia merasa seperti sedang membangun sebuah benteng, bukan untuk menyerang, melainkan untuk melindungi. Ia tahu, langkah yang ia ambil ini penuh risiko, namun demi ibunya, Arini rela melakukan apa saja. Ia tidak akan membiarkan ibunya direndahkan, apalagi diusir. Suasana di menshan keluarga Dirgantara semakin terasa mencekam seiring mendekatnya hari peresmian villa mewah di puncak bukit. Rehan dan kedua orang tuanya tampak lebih sering berbisik-bisik. Wajah mereka diliputi kerutan cemas yang tak bisa lagi mereka sembunyikan. Tekanan finansial yang mereka hadapi jelas membebani pikiran, membuat suasana rumah menjadi kaku dan dingin. Arini, dengan segala informasi yang kini ia miliki, mengamati semua itu dalam diam. Ia tahu, di balik kemewahan yang mereka pamerkan, ada kerapuhan yang siap hancur kapan saja. Puncak dari ketegangan itu datang pada suatu malam, saat mereka berkumpul di ruang keluarga yang luas. Rehan membawa sebuah daftar panjang berisi nama-nama tamu penting yang akan diundang ke peresmian. Ia membacakan setiap nama dengan hati-hati, sementara bapak dan ibu Dirgantara menyimak, sesekali memberikan masukan. Arini hanya duduk di sudut sofa, pura-pura membaca majalah, namun telinganya siaga penuh. Untuk daftar tamu dari pihakku, aku sudah masukkan beberapa kolega penting dari perusahaan kita, Pak, MA, kata Rehan sambil menunjuk daftar tersebut. Dan dari pihakmu, MA, ada beberapa sosialita dan pejabat yang Mama ingin undang. Ibu Dirgantara mengangguk puas. Bagus. Rehan, pastikan semua yang berpengaruh hadir. Ini akan menjadi ajang untuk menunjukkan bahwa keluarga Dirgantara masih yang terdepan. Ia lalu melirik Arini dengan tatapan dingin. Oh, dan Arini, untuk ibumu, kurasa dia tidak perlu datang. Jantung Arini serasa berhenti berdetak. Ia menurunkan majalahnya, menatap mertuanya dengan pandangan tak percaya. Apa maksud Mama? Tanyanya, suaranya tercekat. Ibu Dirgantara tersenyum tipis, sebuah senyum yang tak sampai ke mata. Begini, Arini. Kita tidak ingin tamu-tamu terhormat kita, para pebisnis dan pejabat, melihat ibumu yang maaf, kondisinya tidak bisa berjalan. Itu akan merusak citra kita. Mereka bisa salah paham dan berpikir kita kurang profesional, atau bahkan tidak mampu mengurus keluarga sendiri. Nada bicaranya begitu datar,
seolah sedang membicarakan hal remeh-temeh, bukan tentang pengusiran seorang ibu dari acara anaknya sendiri. Darah Arini mendidih. Amarah menyulut di dalam dadanya. Ia tidak percaya perkataan itu keluar dari mulut Ibu Dirgantara. Ia menoleh ke arah Rehan, mencari dukungan, mencari pembelaan dari suaminya. Namun, Rehan hanya menunduk. Matanya terpaku pada daftar tamu di tangannya. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada tatapan penyesalan. Tidak ada kata-kata untuk membela istrinya. Keheningan Rehan adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan bagi Arini. Tapi, Bu Lastri adalah ibuku, seru Arini. Suaranya bergetar menahan emosi. Dia adalah bagian dari diriku. Tidak adil jika dia disembunyikan seperti aib. Ibu Dirgantara hanya mengangkat bahu acuh tak acuh. Ini demi kebaikan kita semua. Arini, terkadang, kita harus berkorban sedikit untuk menjaga nama baik keluarga. Berkorban. Arini tak bisa menahan diri lagi. Mengusir ibu kandungku sendiri dari perayaan yang katanya paling penting untuk kalian? Itu bukan pengorbanan. Itu penghinaan. Bapak Dirgantara akhirnya angkat bicara. Suaranya mencoba meredakan ketegangan, namun tetap bernada perintah. Arini, tolong mengertilah. Ini acara penting. Kita tidak ingin ada hal yang bisa menimbulkan kesan negatif. Ibumu bisa melihat-lihat foto atau video peresmiannya nanti. Mendengar itu, Arini merasa seolah-olah ia baru saja ditampar. Jadi, ibu saya hanya cukup melihat dari jauh, seperti penonton. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Apa kalian tidak punya hati? Ibu saya sudah berjuang keras membesarkan saya, dan sekarang dia diperlakukan seperti ini. Rehan, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya mengangkat kepala. Arini, tolong jangan keras kepala. Ini hanya untuk sekali ini saja, katanya. Nadanya terdengar memohon, namun tidak ada ketegasan untuk membela Arini atau ibunya. Kata-kata Rehan terasa seperti pisau yang mengiris hati Arini. Ia menyadari betapa lemahnya Rehan di hadapan orang tuanya, betapa mudahnya ia mengorbankan perasaan Arini demi menyenangkan mereka. Cinta yang dulu ia rasakan kini terasa hampa, digantikan oleh rasa kecewa yang mendalam. Baiklah, kata Arini. Suaranya rendah dan penuh penekanan. Ia menatap Rehan dengan sorot mata yang tak terbaca, lalu beralih ke ibu dan bapak Dirgantara. Jika itu keputusan kalian, baik. Tapi ingat, setiap perbuatan akan ada konsekuensinya. Setelah mengatakan itu, Arini bangkit dari sofa, menjatuhkan majalahnya begitu saja. Ia melangkah keluar dari ruang keluarga tanpa menoleh lagi, meninggalkan Rehan dan orang tuanya dalam keheningan yang canggung. Ibu Dirgantara tampak sedikit terkejut dengan nada Arini yang tak biasa, namun ia cepat kembali ke sikap dinginnya. Bapak Dirgantara hanya menghela napas, sementara Rehan menatap punggung Arini yang menghilang di balik pintu, dengan perasaan bersalah yang baru mulai merayapi hatinya. Malam itu, Arini tidak bisa tidur. Ia terbaring di ranjang, air mata membasahi bantal. Ia membayangkan wajah ibunya, Bu Lastri, yang selalu tersenyum dan penuh kasih sayang. Bagaimana mungkin mereka bisa memperlakukan ibunya dengan begitu kejam? Bagaimana mungkin Rehan, suaminya, membiarkan itu terjadi? Hatinya hancur berkeping-keping. Rasa sakit dan marah bercampur aduk, membakar jiwanya. Ia memutuskan, cukup sudah. Ia tidak akan membiarkan ibunya diperlakukan seperti ini lagi. Keluarga Dirgantara telah menyepelekan dirinya, dan yang paling parah, mereka telah menghina ibunya. Arini menghapus air matanya. Matanya kini bersinar dengan tekad yang membara. Ia bangkit dari tempat tidur, menyalakan lampu meja, dan meraih laptopnya. Rencana yang selama ini ia susun secara diam-diam harus segera dieksekusi. Ia tidak akan lagi menjadi Arini yang pasrah, yang hanya bisa menahan diri. Ia akan menjadi Arini yang kuat, yang akan berjuang demi martabat ibunya, demi harga dirinya. Konfrontasi ini adalah titik balik, awal dari sebuah pembalasan yang akan mereka sesali seumur hidup. Ia akan memastikan bahwa peresmian villa mewah itu akan menjadi hari yang tak akan pernah mereka lupakan, namun bukan karena kebanggaan,
melainkan karena rasa malu yang teramat sangat. Malam-malam Arini kini dihabiskan untuk menyusun strategi. Otaknya bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Rasa sakit hati dan amarah yang membara telah berubah menjadi energi positif untuk bertindak. Ia tidak lagi sekadar pasrah. Setelah konfrontasi pahit dengan keluarga Dirgantara, ia tahu bahwa ia harus mengambil tindakan nyata. Keputusan mereka untuk mengusir Bulastri dari peresmian villa adalah titik balik yang tak bisa ditolerir. Mereka telah menyepelekan Arini, dan yang lebih buruk, menghina ibunya. Arini membuka laptopnya. Jemarinya lincah menari di atas keyboard. Ia mulai mencari daftar kontak. Pertama, ia membuka folder berisi nama-nama kolega dan rekan bisnisnya yang berpengaruh. Mereka bukan hanya sekadar kenalan, melainkan orang-orang yang ia bantu dalam proyek-proyek mereka sebelumnya. Orang-orang yang menghargai kecerdasan dan integritas Arini. Ia memilih beberapa nama kunci, termasuk pemimpin redaksi media online ternama, seorang vlogger gaya hidup yang memiliki jutaan pengikut, dan beberapa pengusaha sukses yang dikenal sangat menjunjung tinggi etika. Kepada mereka, Arini mengirimkan undangan khusus. Sebuah undangan yang tidak akan pernah sampai ke tangan keluarga Dirgantara. Undangan itu berbunyi, Anda diundang untuk menghadiri acara peresmian Villa Dirgantara, sebuah proyek properti yang menjanjikan, pada tanggal peresmian. Akan ada kejutan yang tidak terduga yang patut untuk diliput. Arini memastikan kata-kata, kejutan yang tidak terduga, itu tertulis jelas, memancing rasa penasaran mereka. Ia tahu betul bagaimana dunia media bekerja, dan ia ingin memastikan kehadiran mereka. Selanjutnya, Arini menghubungi sebuah perusahaan transportasi khusus yang menyediakan layanan mobil van mewah dengan fasilitas lengkap untuk penumpang berkebutuhan khusus. Ia menjelaskan kebutuhannya dengan detail. Sebuah kendaraan yang nyaman, lega, dan dilengkapi ramp untuk kursi roda ibunya. Ia memesan layanan tersebut untuk menjemput Bulastri pada hari peresmian, memastikan ibunya bisa tiba di lokasi dengan aman dan nyaman, tanpa sedikit pun kesulitan. Arini bahkan meminta mereka untuk menyediakan seorang perawat pendamping selama perjalanan dan di lokasi acara, meskipun ia tahu ia akan selalu berada di sisi ibunya. Ia ingin memastikan ibunya merasa seperti ratu pada hari itu, bukan sebagai beban yang disembunyikan. Tak hanya itu, Arini juga pergi berbelanja. Ia tidak membeli gaun untuk dirinya sendiri, melainkan untuk ibunya. Di sebuah butik sederhana namun elegan, Arini memilihkan gaun panjang berwarna pastel dengan bahan lembut yang nyaman, dirancang khusus untuk seseorang yang duduk di kursi roda. Ia membayangkan ibunya mengenakan gaun itu, wajahnya berseri-seri. Ia juga memilihkan kerudung senada dan sepasang anting kecil yang cantik. Arini ingin ibunya tampil memukau, anggun, dan bermartabat. Ia ingin Bulastri tahu bahwa ia sangat dicintai dan dihargai. Ia mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh cinta, memilihkan wewangian lembut kesukaan ibunya, bahkan sisir dan aksesoris rambut kecil. Di tengah kesibukan persiapan rahasianya, Arini tetap menjalankan peran sebagai istri Rehan. Ia tersenyum, mengangguk, dan sesekali menjawab pertanyaan dengan singkat saat Rehan atau Ibu Dirgantara mengajaknya bicara. Ia tidak menunjukkan sedikitpun emosi yang sebenarnya sedang bergejolak di dalam dirinya. Setiap kali Rehan mencoba bertanya tentang persiapan peresmian dari sisinya, Arini hanya menjawab, "Semua sudah siap, jangan khawatir." Rehan, yang terlalu sibat dengan tekanan dan kegelisahan tentang proyek villa mereka, tidak terlalu memedulikan detail jawaban Arini. Ia terlalu sibuk dengan urusan pinjaman bank yang tak kunjung cair dan investor yang terus menuntut kejelasan. Hubungan Arini dan Rehan semakin dingin. Rehan tampak semakin menjauh darinya, lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah atau mengurung diri di ruang kerjanya. Obrolan mereka semakin minim, hanya sebatas hal-hal penting atau basa-basi. Arini tahu, Rehan terlalu takut pada orang tuanya, terlalu terbebani oleh ekspektasi nama besar Dirgantara, sehingga ia memilih untuk diam dan mengabaikan perasaan Arini. Arini hanya tersenyum tipis, menyimpan semua sakit hatinya di dalam hati. Ia tidak lagi mengharapkan Rehan akan berubah. Kebencian tidak tumbuh dari cinta yang memudar, melainkan dari pengkhianatan yang berulang. Arini kini hanya fokus pada satu tujuan,
membalas perbuatan mereka dan mengembalikan martabat ibunya. Setiap malam, sebelum tidur, Arini membayangkan hari peresmian itu. Ia membayangkan wajah terkejut Rehan dan orang tuanya, wajah yang memerah karena malu, dan tatapan mata yang dipenuhi penyesalan. Bayangan itu memberinya kekuatan dan semangat untuk terus maju. Ia telah mempersiapkan segalanya dengan sangat detail, seperti seorang jenderal yang sedang merencanakan sebuah pertempuran besar. Tidak ada celah, tidak ada ruang untuk kegagalan. Ia bahkan sudah menghubungi pengacaranya secara rahasia, memastikan semua dokumen kepemilikan villa yang kini berada di tangannya, aman dan siap digunakan kapan saja. Arini tahu bahwa momen pengungkapan itu akan menjadi pertunjukan yang tak terlupakan, sebuah titik balik yang akan mengubah segalanya. Ia tidak gentar. Ia bahkan merasa damai. Kedamaian seorang pejuang yang siap menghadapi medan perang demi orang yang dicintainya. Ia akan memastikan peresmian villa mewah itu akan menjadi panggung di mana ia akan menjatuhkan Rehan dan kedua orang tuanya dari tahta keangkuhan mereka. Udara pagi di puncak bukit terasa sejuk, namun di balik itu, tersembunyi ketegangan yang pekat. Matahari bersinar cerah, memantulkan sinarnya pada dinding-dinding kaca villa Dirgantara yang baru berdiri gagah. Bangunan itu tampak megah, modern, dan mewah, seolah mencerminkan puncak kesuksesan keluarga Dirgantara. Karangan bunga berjejer rapi di sepanjang jalan masuk, aroma melati dan sedap malam menyeruak di udara, bercampur dengan aroma kue-kue mahal yang disajikan di area resepsi. Alunan musik klasik mengalun lembut dari pengeras suara yang tersembunyi, menciptakan suasana elegan yang sempurna. Rehan berdiri di samping orang tuanya, bapak dan ibu Dirgantara, di depan pintu utama villa. Ketiganya mengenakan busana terbaik, senyum simpul menghiasi wajah mereka. Meski Arini bisa melihat ada gurat kecemasan tipis di mata Rehan dan kerutan samar di dahi ibu Dirgantara yang tak bisa disembunyikan riasan tebalnya. Mereka menyambut setiap tamu penting yang berdatangan dengan jabat tangan hangat dan basa-basi ramah. Mobil-mobil mewah berjejer di area parkir. Para sosialita dengan gaun desainer dan perhiasan berkilauan turun dari kendaraan mereka, disusul oleh para pebisnis sukses dan pejabat tinggi. Kamera-kamera media berkedip tak henti. Wartawan sibuk mewawancarai beberapa tamu penting, mencoba mendapatkan berita eksklusif tentang proyek ambisius keluarga Dirgantara ini. Segala sesuatu tampak sempurna, sebuah gambaran kemewahan dan kesuksesan yang ingin mereka proyeksikan kepada dunia. Arini berdiri sedikit menjauh, mengamati keramaian itu dengan tenang. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna gelap, memilih untuk tidak menarik perhatian pada dirinya sendiri. Di dalam tas tangannya, ia memegang erat ponselnya, memastikan sinyalnya bagus dan baterainya penuh. Rencana besar yang sudah ia susun kini hanya tinggal menunggu waktu eksekusi. Ia melirik jam tangannya. Sebentar lagi, jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Ia telah menyiapkan mentalnya untuk momen ini, untuk semua yang akan terjadi setelah ini. Tiba-tiba, perhatian semua orang teralih ke jalan masuk. Sebuah mobil van khusus berwarna hitam yang elegan, yang jelas bukan kendaraan tamu biasa, melaju perlahan dan berhenti tepat di depan pintu utama villa. Rehan dan orang tuanya mengerutkan dahi, saling pandang. Mereka tidak mengenali mobil itu. Ibu Dirgantara tampak sedikit kesal, mengira itu adalah kesalahan pengiriman atau semacamnya. Pintu belakang van terbuka perlahan. Dengan hati-hati, seorang perawat berbalut seragam putih membantu Bu Lastri turun dari kendaraan. Kursi roda mewah yang Arini pesan meluncur mulus di atas ram. Bu Lastri duduk anggun di kursi rodanya, mengenakan gaun pastel yang Arini pilihkan, dipadukan dengan kerudung senada yang membingkai wajahnya dengan lembut. Wajah Bu Lastri terlihat berseri-seri, senyum hangat merekah di bibirnya. Ia tampak tenang dan bahagia, seolah ia adalah tamu paling terhormat yang pernah hadir di sana. Melihat ibunya, Arini segera melangkah maju. Dengan senyum lebar yang tulus, ia menghampiri Bu Lastri, menggandeng tangannya erat, dan mencium kening ibunya penuh kasih sayang. "Ibu sudah sampai," bisik Arini. Matanya berkaca-kaca menahan haru. Seluruh pandangan tamu kini tertuju pada Bu Lastri dan Arini. Bisikan-bisikan mulai terdengar. "Siapa wanita tua itu? Bukankah dia terlihat lumpuh?"
Pertanyaan-pertanyaan itu mengalir di antara kerumunan. Kamera-kamera wartawan yang tadinya sibuk mewawancarai tamu penting, kini berbalik mengarah ke Bu Lastri dan Arini. Lensa mereka memfokuskan pada wanita yang duduk di kursi roda itu. Rehan dan orang tuanya, yang tadinya berdiri tegak menyambut tamu, kini terdiam kaku. Ekspresi bangga di wajah mereka seketika luntur, digantikan oleh keterkejutan yang luar biasa, diikuti oleh kemarahan yang membara. Mata Ibu Dirgantara membelalak. Ia tahu betul siapa wanita itu, dan ia tidak percaya Arini berani membawa ibunya ke sini, setelah semua larangannya. Wajah Rehan memucat. Darahnya serasa ditarik ke bawah. Sebuah firasat buruk merayapi hatinya. Ia menatap Arini dengan tatapan penuh pertanyaan. Namun Arini hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang menyimpan ribuan rahasia. Detik-detik terasa berjalan lambat. Arini menggandeng tangan ibunya, menuntun kursi roda Bu Lastri perlahan maju, melangkah masuk ke dalam area peresmian, seolah tidak terjadi apa-apa, seolah mereka adalah tamu paling penting di antara yang lain. Kehadiran Bu Lastri adalah sebuah anomali di tengah kemewahan yang dipertontonkan, sebuah tamparan keras di wajah keluarga Dirgantara. Arini tahu, ini barulah permulaan. Pertunjukan sesungguhnya baru akan dimulai. Kehadiran Bu Lastri bagai sambaran petir di tengah kemegahan pesta peresmian. Bisikan-bisikan riuh berubah menjadi desas-desus penuh pertanyaan, dan semua mata tertuju pada Arini yang kini berdiri di samping ibunya, dengan senyum tenang di wajahnya. Rehan dan kedua orang tuanya, yang tadinya menyambut tamu dengan senyum angkuh, kini membeku di tempat. Wajah mereka memerah menahan amarah dan malu yang memuncak. Ibu Dirgantara adalah yang pertama bereaksi. Dengan langkah cepat, ia menghampiri Arini. Wajahnya mengerah seperti batu, senyum tipis yang ia paksakan lenyap seketika. Apa-apaan ini? Arini? Kenapa ibumu ada di sini? Bisiknya tajam. Suaranya tertahan agar tidak terdengar tamu lain, namun penuh amarah yang siap meledak. Ia tidak peduli jika Bu Lastri mendengar. Yang penting adalah menjaga citra di depan para tamu penting. Sudah kubilang jangan sampai ada yang tahu tentang dia. Ini acara penting keluarga kita, bukan panti jompo. Arini menatap mertuanya lurus. Ini adalah ibuku, Mama, dan dia berhak ada di sini, bersamaku. Suaranya tenang namun ada nada tegas yang tak bisa digoyahkan. Rehan, yang akhirnya berhasil mengatasi keterkejutannya, mendekat. Wajahnya pucat pasi, matanya memancarkan kepanikan. Arini, tolong, ini bukan saatnya, bisiknya, mencoba meraih lengan Arini. Jangan membuat masalah. Ini akan merusak segalanya. Kata-katanya lebih seperti permohonan yang putus asa, bukan permintaan seorang suami. Arini menepis tangannya lembut. Ini bukan masalah, Rehan. Ini adalah ibuku. Dan dia ada di sini. Ibu Dirgantara tidak bisa menahan diri lagi. Ia melirik sekilas ke arah kerumunan tamu yang mulai saling berbisik, lalu kembali menatap Arini dengan kilatan amarah di matanya. Cukup, kau sudah melewati batas, Arini. Ia memberi isyarat dengan matanya kepada dua orang penjaga bertubuh besar yang berdiri tak jauh dari pintu. Bawa dia keluar. Jangan biarkan kehadirannya merusak acara ini. Perintahnya dengan suara yang sedikit meninggi, cukup untuk didengar beberapa tamu terdekat. Para penjaga, yang merasa harus patuh pada perintah Nyonya Besar, segera mendekati kursi roda Bu Lastri. Dengan kasar, salah satu dari mereka mencoba mendorong kursi roda Bu Lastri menjauh dari Arini, menuju arah pintu keluar. Tunggu, jangan sentuh ibu saya, seru Arini, mencoba menahan tangan penjaga itu. Namun, tubuhnya kecil dibandingkan kedua penjaga yang berotot itu. Bu Lastri, yang sejak tadi mencoba tersenyum, kini tampak ketakutan. Wajahnya memucat, matanya membelalak melihat tangan kasar penjaga yang mendekatinya. Ia meraih tangan Arini erat, seolah mencari perlindungan. Rasa sakit hati Arini memuncak melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Darahnya mendidih. Semua kesabaran yang selama ini ia pupuk lenyap seketika. Ia tidak akan membiarkan mereka menyakiti ibunya. Tidak akan pernah. Berhenti, teriak Arini. Suaranya menggelegar,
memecah alunan musik klasik yang lembut dan kebisuan canggung para tamu. Teriakan itu sangat keras, menarik perhatian semua orang di villa. Para wartawan, yang semula hanya mengabadikan kedatangan tamu, kini mengarahkan kamera mereka sepenuhnya ke arah Arini, Bulastri, dan penjaga yang sedang mendorong kursi roda. Kalian tidak berhak menyentuh ibuku. Kalian tidak berhak mengusir ibuku dari tempat ini. Lanjut Arini, suaranya penuh amarah namun tetap terkontrol, menusuk tajam ke seluruh penjuru ruangan. Rehan dan orang tuanya terkejut mendengar letupan amarah Arini yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Mereka tidak menyangka Arini akan berani berteriak di depan umum, di tengah acara sebesar ini. Wajah mereka semakin memerah. Malu dan panik bercampur aduk. Arini, tolong jangan membuat keributan, desis Rehan, mencoba menarik lengan Arini. Ini memalukan. Arini menepis tangan Rehan dengan kekuatan yang tak terduga. Matanya berkilat, penuh tekad. Ia menatap lurus ke arah para penjaga yang masih memegang kursi roda Bulastri. Lepaskan ibu saya. Jangan sampai saya harus mengulanginya. Ancamnya. Nada bicaranya begitu dingin, membuat para penjaga ragu dan sedikit mundur. Ibu Dirgantara, yang merasa harga dirinya diinjak-injak, melangkah maju lagi. Arini, kendalikan dirimu. Kita akan bicara nanti. Sekarang, ibumu harus pergi. Ini sudah diatur. Diatur? Arini tertawa sinis. Sebuah tawa yang terdengar sangat pahit. Kalian mengatur untuk mengusir ibuku dari acara yang katanya paling penting ini? Baik. Kalau begitu, akan kuberi kalian kejutan yang tak akan pernah kalian lupakan. Sebuah kejutan yang akan membuat kalian menyesal seumur hidup karena sudah berani menghina ibuku. Ekspresi wajah Rehan dan kedua orang tuanya berubah drastis dari marah menjadi bingung, lalu menjadi ketakutan. Mereka tidak mengerti apa yang Arini maksud. Para tamu, wartawan, dan vlogger kini benar-benar fokus pada drama yang terjadi di depan mata mereka. Semua kamera merekam, semua ponsel mengangkat tinggi, menangkap setiap momen ketegangan itu. Mereka tahu, ada sesuatu yang besar akan terungkap. Arini telah mengambil alih panggung peresmian itu, dan ia akan memastikan semua orang menjadi saksi. Suasana di Villa Dirgantara membeku. Ribuan mata terpaku pada Arini, yang berdiri tegak di samping kursi roda ibunya, memancarkan aura kekuatan yang tak terbantahkan. Kata-kata Arini yang menggelegar, ancamannya yang penuh keyakinan, membuat semua orang terdiam. Para wartawan dan vlogger, dengan kamera mereka yang terus merekam, merasakan adanya sebuah cerita besar yang akan segera terungkap. Rehan dan kedua orang tuanya tampak seperti patung, terkejut dan bingung. Mereka tidak pernah melihat Arini seperti ini, begitu berani, begitu lantang, begitu penuh kuasa. Selama ini, mereka mengenalnya sebagai wanita penurut, yang selalu berusaha menyenangkan mereka, atau paling tidak, yang hanya bisa merajuk dalam diam. Apa maksudmu, Arini? Tanya Bapak Dirgantara. Suaranya bergetar, mencoba mempertahankan sedikit wibawa yang tersisa. Jangan membuat keributan yang tidak-tidak. Ini villa keluarga kami. Arini tersenyum sinis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya, melainkan hanya menggerakkan bibirnya dengan dingin. Villa ini bukan milik kalian, katanya. Suaranya tenang namun menusuk, membuat seluruh area villa hening seketika. Yang kalian banggakan, yang kalian jadikan ajang pamer, yang membuat kalian tega mengusir ibuku sendiri, sebenarnya bukan milik kalian. Terdengar bisikan-bisikan riuh dari para tamu. Rehan dan orang tuanya menatap Arini dengan ekspresi tidak percaya. Wajah mereka memerah padam. Apa yang kau katakan? Desis Ibu Dirgantara. Matanya melotot. Kau sudah gila, Arini. Tanpa banyak bicara, Arini mengeluarkan sebuah map berwarna merah dari tas tangannya. Dengan gerakan anggun namun penuh penekanan, ia membuka map tersebut dan mengangkat sebuah lembar kertas yang tampak seperti sertifikat resmi. Villa mewah ini, yang kalian kira adalah puncak kejayaan keluarga Dirgantara. Arini memulai lagi, suaranya semakin lantang. Sebenarnya adalah atas namaku. Semua orang terperanjat. Rehan, Bapak, dan Ibu Dirgantara benar-benar syok.
Mereka seperti tersambar petir di siang bolong. Para tamu terkesiap. Sebagian besar mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam momen yang luar biasa ini. Wartawan dan vlogger tampak sangat antusias. Lensa kamera mereka mendekat, mencoba menangkap setiap detail dari dokumen yang Arini pegang. Ini, Arini melanjutkan, membalik-balik beberapa lembar di mapnya, adalah sertifikat kepemilikan. Tertulis jelas nama Arini Putri, tanpa embel-embel Dirgantara, sebagai pemilik sah dari properti ini. Ia menunjukkan bagian yang relevan, memastikan semua orang bisa melihatnya. Dan ini, ia menunjukkan lembar lain, adalah bukti transfer dana yang saya gunakan untuk mengakuisisi sebagian besar saham proyek pembangunan villa ini secara diam-diam. Sementara kalian sibuk mencari pinjaman sana-sini dan hampir bangkrut, saya yang menyelamatkan proyek ini. Suasana hening sejenak. Lalu riuh rendah bisikan terdengar di antara para tamu. Bisikan itu berubah menjadi gumaman kaget, lalu menjadi percakapan keras yang dipenuhi kekaguman dan keterkejutan. Wajah Rehan dan orang tuanya kini bukan lagi memerah, melainkan memucat pasi. Keringat dingin membanjiri dahi Rehan. Ibu Dirgantara tampak limbung, hampir jatuh jika Bapak Dirgantara tidak sigap menahannya. Mata mereka memancarkan campuran antara kebingungan, amarah, dan yang paling jelas, rasa malu yang luar biasa. Tidak mungkin. Ini bohong. Ini penipuan. Teriak Ibu Dirgantara. Suaranya nyaris seperti jeritan. Ia mencoba meraih dokumen di tangan Arini. Namun Arini dengan cepat menariknya menjauh. Anda bisa memeriksa sendiri ke Badan Pertanahan Nasional jika tidak percaya. Mama, jawab Arini tenang. Semua dokumen saya sah, legal, dan transparan. Rehan melangkah maju, wajahnya penuh keputusasaan. Arini, apa maksud semua ini? Kenapa kau melakukan ini? Tanyanya, suaranya lemah. Arini menatapnya tajam, tatapan yang belum pernah ia berikan sebelumnya. Aku melakukan ini karena kalian telah menghina ibuku. Kalian mengusirnya dari tempat yang ia sendiri berhak berada, dari villa yang sesungguhnya adalah milikku. Kalian menganggapku remeh, hanya karena aku tidak berasal dari keluarga kalian. Kalian pikir aku bisa kalian injak-injak semaunya. Air mata mulai menetes di pipi Arini, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang tertahan. Kalian menganggapku hanya sebatas pelengkap, bukan istri yang bisa kalian percayai. Aku lelah dengan sandiwara ini. Para tamu terkesiap mendengar pengakuan Arini. Cerita tentang kesulitan finansial keluarga Dirgantara yang selama ini hanya menjadi rumor kini terkonfirmasi langsung dari mulut Arini. Sebuah skandal besar sedang terjadi di depan mata mereka. Semua mata tertuju pada Rehan dan orang tuanya, yang kini tampak seperti penjahat yang tertangkap basah. Wajah mereka membengkak merah karena malu dan marah. Mereka mencoba mencari kata-kata untuk membantah. Namun Arini sudah memegang semua kartu. Kebenaran telah terungkap, dan itu jauh lebih menyakitkan daripada kebohongan apapun yang bisa mereka sembunyikan. Momen kebenaran yang diungkapkan Arini menggema di seluruh aula villa. Kebisuan yang mencekam sesaat setelah pengakuan itu pecah menjadi gemuruh bisikan, desas-desus, dan jepretan kamera yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Rehan dan kedua orang tuanya, yang tadinya memucat karena syok, kini berubah merah padam karena rasa malu yang luar biasa, bercampur dengan kemarahan yang membabi buta. Mereka berdiri terpaku, tidak mampu bergerak, seolah-olah seluruh dunia sedang menatap dan menghakimi mereka. Tidak, ini tidak benar, teriak Ibu Dirgantara, mencoba maju dan menyerang Arini, namun Bapak Dirgantara menahannya. Arini, dengan mata berkaca-kaca namun penuh tekad, menatap lurus ke arah Rehan. Karena kalian sudah mengusir ibuku dari villa yang ia miliki, katanya, suaranya pelan namun menusuk. Maka sekarang giliran kalian yang harus pergi. Ia tidak memberikan mereka kesempatan untuk membantah, untuk menjelaskan, atau untuk berdalih. Arini sudah terlalu lelah dengan semua drama ini. Ia menoleh ke arah Rehan. Tatapannya kini berubah dari kemarahan menjadi kekecewaan yang mendalam. Dan untukmu, Rehan, Arini melanjutkan, setiap kata terucap dengan jelas dan penuh penekanan. Kita selesai. Hari ini juga,
Aku menceraikanmu. Kata-kata itu bagai bom yang meledak di tengah kerumunan. Rehan terperangah. Matanya membelalak tak percaya. Ia ingin membantah, ingin memohon, namun kata-kata tertahan di tenggorokannya. Ia melihat sorot mata Arini yang tegas. Tidak ada keraguan sedikit pun di sana. Ia tahu, kali ini, Arini serius. Bapak dan Ibu Dirgantara sama terkejutnya. Perusahaan mereka sedang diambang kehancuran, dan kini Rehan juga kehilangan istrinya, menantu yang mereka kira bisa mereka kendalikan. Arini, kau tidak bisa melakukan ini, seru Bapak Dirgantara. Suaranya hampir menyerupai rintihan. Arini tersenyum kecut. Oh, saya bisa, Papa. Saya punya semua bukti, semua saksi, dan semua alasan. Hubungan kita sudah lama mati. Yang tersisa hanya ilusi. Dan kalian sendirilah yang membunuhnya, dengan kesombongan dan keangkuhan kalian. Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, Arini menoleh ke arah para penjaga yang sebelumnya mencoba mengusir ibunya. Kali ini, tatapannya jauh lebih berkuasa. Saya sebagai pemilik Safila ini, meminta kalian untuk mengusir mereka dari sini. Perintah Arini, menunjuk ke arah Rehan dan orang tuanya. Segera. Para penjaga, yang sebelumnya patuh pada perintah Ibu Dirgantara, kini ragu-ragu. Mereka saling pandang, bingung harus mengikuti perintah siapa. Namun, ketika Arini mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah dokumen digital yang sama dengan yang ia tunjukkan tadi, bukti kepemilikan, mereka segera mengerti. Perintah Arini adalah perintah yang sah. Dengan ragu namun pasti, para penjaga mulai mendekati Rehan, Bapak, dan Ibu Dirgantara. Ayo, keluar, kata salah satu penjaga. Tangannya mengisyaratkan mereka untuk pergi. Rehan mencoba melawan. Aku suaminya. Aku tidak akan pergi dari sini. Anda bukan lagi suaminya, kata Arini dingin. Dan Anda bukan lagi bagian dari keluarga ini. Bapak dan Ibu Dirgantara, yang sudah terlalu malu dan terpojok, akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan langkah gontai, kepala tertunduk, dan wajah penuh kehancuran, mereka berjalan keluar dari villa mewah itu, diikuti oleh Rehan yang masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Para tamu berkerumun, menyaksikan adegan memalukan itu dengan mata terbelalak. Bisikan, gumaman, dan teriakan kaget bercampur aduk. Yang paling mengerikan bagi keluarga Dirgantara adalah setiap momen itu terekam jelas oleh puluhan kamera wartawan dan ribuan ponsel para tamu. Para vlogger yang diundang Arini secara khusus, merekam setiap detail dari pengusiran Bu Lastri, reaksi Arini, pengungkapannya tentang kepemilikan villa, hingga momen Rehan dan orang tuanya diusir secara paksa. Dalam hitungan menit, video insiden itu mulai diunggah ke berbagai platform media sosial. #Villa Mewah Penipu, Arini the Hero, dan keluarga Dirgantara terbongkar langsung menjadi trending topik. Komentar-komentar pedas membanjiri akun-akun media sosial keluarga Dirgantara. Warganet mengecam perbuatan keji mereka terhadap Bu Lastri, menyoroti kebohongan mereka tentang kepemilikan villa, dan memuji keberanian Arini. Reputasi keluarga Dirgantara yang selama ini dibangun di atas kemewahan dan keangkuhan, hancur lebur dalam hitungan jam. Skandal ini menjadi berita utama di mana-mana, disiarkan di televisi, radio, dan situs berita online. Kisah Arini, wanita yang diremehkan namun berhasil membalikkan keadaan, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sementara itu, Rehan dan orang tuanya kini menjadi bahan ejekan dan cibiran di seluruh negeri, terlempar dari puncak kesombongan mereka ke jurang kehinaan. Mereka viral, bukan karena kesuksesan, melainkan karena rasa malu yang tak tertahankan. Beberapa hari setelah peristiwa peresmian villa yang menghebohkan itu, nama keluarga Dirgantara menjadi sinonim dengan skandal dan aib. Setiap pagi, berita utama di media massa, baik cetak maupun daring, terus memberitakan kejatuhan mereka. Foto-foto Rehan dan orang tuanya yang diusir dari villa tersebar luas, menjadi meme dan bahan ejekan di berbagai platform media sosial. Reputasi yang selama puluhan tahun mereka bangun dengan susah payah kini hancur lebur dalam sekejap. Para kolega bisnis mulai menjauhi mereka, investor menarik dana, dan saham perusahaan mereka anjlok drastis. Rehan,
yang dulunya adalah pewaris yang dielu-elukan, kini menjadi bahan cibiran, bahkan dari teman-teman sosialitanya sendiri. Ia dan orang tuanya mengurung diri di mensyah mereka, terlalu malu untuk menunjukkan wajah di depan umum. Arini tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi pada keluarga Dirgantara. Ia telah menutup babak itu dalam hidupnya. Fokusnya kini hanya pada satu hal, ibunya, Bulastri, dan masa depan mereka berdua. Setelah insiden di villa, Arini membawa Bulastri kembali ke villa mewah itu. Kali ini, bukan sebagai tamu yang diusir, melainkan sebagai nyonya rumah yang sah. Bulastri, meski masih sedikit syok dengan kejadian dramatis itu, merasakan kebahagiaan yang melimpah. Ia tak pernah menyangka putrinya, Arini, akan melakukan semua ini demi dirinya. Di villa itu, Arini mulai menata ulang hidupnya. Ia tidak lagi memikul beban sebagai istri Rehan, seorang pria yang telah mengecewakannya. Kini, ia adalah wanita merdeka yang berkuasa penuh atas hidup dan hartanya. Ia menghubungi seorang manajer properti profesional untuk mengelola villa, memastikan semuanya berjalan lancar. Villa yang dulunya akan menjadi simbol kesombongan keluarga Dirgantara, kini berubah fungsi menjadi tempat yang lebih bermanfaat. Arini memutuskan untuk membuka sebagian villa sebagai pusat rehabilitasi kecil dan tempat pelatihan seni bagi anak-anak kurang mampu, sesuai dengan impiannya yang dulu. Ia percaya, kekayaan harus digunakan untuk kebaikan. Setiap pagi, Arini akan duduk di samping ibunya di teras villa, memandang hamparan laut yang biru di kejauhan. Bulastri tampak jauh lebih sehat, lebih ceria, dan lebih tenang. Ia tidak perlu lagi khawatir tentang perawatan atau kebutuhannya. Arini selalu memastikan ibunya mendapatkan yang terbaik, dari makanan bergizi hingga terapis yang datang secara rutin. Arini sering membacakan buku untuk ibunya, atau sekadar bercerita tentang rencana-rencana masa depannya. Bulastri akan tersenyum, mengelus lembut tangan putrinya, penuh rasa bangga dan cinta. Arini membuktikan bahwa kekuatan seorang wanita tidak boleh diremehkan. Ia bukan lagi Arini yang penurut dan pasrah, melainkan Arini yang tangguh,